Hai GoFriend, di sini ada soal. Di antara senyawa asam basa berikut, mana sih yang tergolong asam atau basa poliprotik? Untuk mengerjakan soal ini kita menggunakan konsep. Salah satunya adalah teori asam basa ya, untuk bisa membedakan keduanya. Ada 3 teori yang perlu kita ingat, yaitu Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Yang pertama, teori asam basa Arrhenius. Arrhenius berpendapat bahwa asam adalah substansi yang terdisosiasi di dalam air, menghasilkan ion H+, contohnya HCl. Ini terion sempurna menjadi H+ dan Cl-. Sedangkan basa, kalau terdisosiasi dalam air menghasilkan ion OH-, contohnya NaOH di sini. Kemudian yang kedua, asam basa menurut Bronsted-Lowry. Asam itu adalah spesies yang mendonorkan proton, sedangkan basa, spesies yang menerima proton. Kemudian terdapat asam basa konjugasi di sini. Contohnya, H2SO4 plus H2O menjadi HSO4- plus H3O+. H2SO4 di sini pasangannya dengan HSO4-. Kalau kita lihat jumlah H di sini berkurang. Artinya H2SO4 mendorongkan protonnya ke H2O, sehingga H2SO4 berperan sebagai asam, dan H2O sebagai penerima, yaitu basa. HSO4- ini adalah kondisi ketika asam sudah mendonorkan protonnya, maka ini disebut basa konjugasi. Sedangkan H3O+, ini adalah basa ketika sudah menerima ion H+, maka sebagai asam konjugasi. Kemudian teori ketiga, ada teori asam basa Lewis. Asam Lewis adalah spesies yang dapat menerima sepasang elektron, sedangkan basa Lewis adalah yang menyumbangkan sepasang elektron. Contohnya BF3 dan NH3. NH3 di sini punya pasangan elektron bebas, yaitu pasangan elektron pada atom pusat yang tidak dipakai untuk berikatan. BF3 pada atom pusatnya tidak punya pasangan elektron bebas. Maka terjadilah transfer elektron dari NH3 menuju ke BF3, sehingga NH3 sebagai basa Lewis, BF3 sebagai asam Lewis. Sekarang kita kembali ke soal. Oke, dari konsep yang telah kita jabarkan. Fokus kita pada asam atau basa poliprotik. Asam poliprotik adalah asam yang dapat melepaskan lebih dari satu ion H+. Sedangkan basa itu disebut basa polihidroksi, yaitu senyawa basa yang bisa melepaskan lebih dari satu ion OH-. Sekarang kita tinjau dari yang A. NaOH ini adalah basa kuat, sehingga akan terurai sempurna menjadi Na+ dan OH-. Ini berarti menggunakan teori Arrhenius ya. OH-nya di sini ada satu. Maka ini adalah basa monohidroksi, bukan polihidroksi. Karena hanya melepaskan satu ion OH-. Jadi yang A kurang tepat. Yang B, CaOH2. Ada Ca2+ dan 2 OH-. Di sini melepaskan OH- sejumlah 2. Ini kan lebih dari satu ion OH-. Berarti termasuk basa polihidroksi. Jadi yang B benar. Yang C, ada kekeliruan ya, bukan H3ClO4, karena muatannya itu sama-sama +1 dan -1. Maka akan membentuk HClO4. Ini asam kuat, jadi akan terurai sempurna menjadi H+ dan ClO4-. Jumlah ion H+-nya di sini 1. Maka ini termasuk asam monoprotik. Yang D, ada HCl. Terdiri dari ion H+ dan Cl-. H+-nya pun di sini hanya 1, berarti termasuk asam monoprotik. Nah, jadi kesimpulannya, yang tergolong asam atau basa poliprotik adalah yang B, yaitu CaOH2. Terima kasih, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.